Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Ananda yang saya banggakan? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bapak Ibu guru di sekolah, apa kabar? Semoga tetap semangat mendampingi anak-anak kita semua. Baik, perkenalkan saya Jihad Khalid, salah satu tim pengajar Smart School Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya, baik. Kali ini Ananda yang saya banggakan, kita akan belajar tentang teks editorial. Adapun materi spesifik yang kita bahas kali ini adalah tentang fakta dan opini dalam teks editorial. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita lanjut, Ananda semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Jadi, setelah belajar materi ini, Ananda semua diharapkan sudah mampu membedakan mana fakta dan mana opini dalam teks editorial. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, kita harus memahami bersama apa itu teks editorial. Untuk memahami teks editorial, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama, teks editorial adalah artikel pokok dalam media massa. Mengapa dikatakan artikel pokok? Karena inilah menjadi berita utama yang menjadi pandangan redaksi pada saat menerbitkan sebuah berita. Dan media massa di sini adalah ada media massa cetak, ada media massa elektronik. Jadi saya yakin dan percaya Ananda semua sering mengakses media massa, khususnya media massa elektronik. Yang kedua, teks editorial pandangan redaksi terhadap peristiwa yang aktual pada saat berita diterbitkan dalam sebuah media. Kata kunci di sini Ananda semua adalah aktual. Apa itu aktual? Aktual adalah yang sedang hangat dibicarakan. Bahwa Ananda harus pahami semua bahwa dalam proses aktivitas keseharian kita tentu ada peristiwa yang hangat dibicarakan. Misalnya saat ini di Indonesia ada beberapa masalah-masalah aktual yang sedang hangat dibicarakan. Seperti kemarin ada peristiwa kasus OTT oleh KPK oleh salah satu oknum di MA. Kemudian ada peralihan penggunaan gas LPG ke yang berbasis listrik. Jadi ini sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga, mohon maaf, penegasan pentingnya masalah opini redaksi tentang masalah tersebut. Bahwa redaksi surat kabar di media tersebut, baik massa maupun cetak, ini melihat bahwa masalah tersebut itu penting untuk diungkap. Mengapa penting? Karena sangat berhubungan dengan hal-hal orang banyak. Ya, bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat umum dan sebagainya. Jadi dianggap penting. Mengapa dianggap penting? Pertama, memang untuk kelangsungan kepentingan masyarakat umum. Kita ketahui bahwa tujuan redaksi atau tujuan media massa adalah untuk kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara. Selanjutnya, yang keempat, kritik dan saran atas permasalahan dan harapan redaksi akan peran serta pembaca. Selain tim redaksi memberikan kritik dan saran, diharapkan pula para pembaca menyampaikan harapan, ya, peran serta terhadap masalah tersebut. Bagaimana agresif atau pandangan para pembaca terhadap masalah diangkat oleh redaksi. Jadi misalnya kalau kita nonton di TV One, Metro TV, Kompas TV, maka biasanya ada akses yang diberikan kepada para penonton untuk langsung bertanya kepada narasumber. Jadi inilah harapan dari tim redaksi agar para pembaca atau penonton memberikan
masukan, saran, dan dapat berperan serta terhadap masalah yang dibahas oleh redaksi tersebut. Ananda sekalian, sekarang teks editorial ini sering disebut juga dengan teks apa? Ya, biasa kita sebut dengan tajuk rencana. Jadi teks editorial ini biasa juga disebut dengan istilah tajuk rencana. Jadi tajuk rencana ini sebuah pandangan redaksi yang dianggap penting untuk diterbitkan pada hari itu juga. Ananda yang saya banggakan, sekarang kita lanjut. Di dalam teks editorial ada hal-hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama, teks editorial ini teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Sekarang kata kuncinya lagi adalah aktual. Jadi aktual ini merupakan hal yang sedang hangat dibicarakan. Itu kata kuncinya Ananda semua. Aktual sedang hangat dibicarakan. Persoalan ini bisa meliputi beberapa bidang. Bisa politik, pendidikan, budaya, korupsi, sosial, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tentu ini hanya beberapa bagian dari masalah-masalah tersebut yang bisa kita bahas. Oke. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, teks editorial ini ada dua unsur yang mesti wajib hadir di dalamnya, yaitu fakta dan opini. Mengapa? Karena fakta inilah suatu kejadian yang akan dibahas oleh tim redaksi. Jadi, fakta di dalam sebuah teks editorial kita harus terima. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, ada banjir, gempa bumi, atau kebakaran, maka tentu ini akan menjadi sebuah fakta yang harus kita terima. Itu. Kemudian berikutnya ada opini. Opini adalah sebuah informasi yang tidak wajib kita terima. Mengapa? Karena opini ini pandangan, pendapat, asumsi, atau saran berdasarkan fakta yang ada. Jadi, opini redaksi bisa saja kita tidak terima, ataupun bisa memang kita menerima, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi, inilah Ananda semua, bahwa di dalam teks editorial pasti ada fakta dan ada opini. Baik, Ananda yang saya banggakan, mari kita bersama-sama menyaksikan video liputan tentang literasi di Indonesia. Seorang pembantu rumah tangga bernama Sulihah di Jakarta hampir gagal mudik. Sulihah mendapat tiket gratis, tapi karena nggak bisa baca, rezekinya hangus sia-sia. Sulihah akhirnya bisa mudik setelah dibantu anak majikannya untuk mencari tiket. Pengalaman Sulihah ini mewakili 3,4 juta orang Indonesia yang masih buta huruf. Tapi tunggu dulu, ada data lain dari sumber berbeda yang ternyata 4 kali lipat lebih besar. Kalau kita buka data, persentase buta huruf di Indonesia terus turun. Tapi dalam 5 tahun terakhir, total penurunannya hanya sekitar 1,5%. Meski persentase buta huruf cenderung turun, tingkat literasi di Indonesia ternyata berada di peringkat 60 dari 61 negara. The World Most Literate Study tahun 2016 oleh Central Connecticut State University menempatkan Indonesia hanya di atas Botswana, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Untuk peringkat paling bawah, Thailand hanya 1 tingkat di atas Indonesia. Banyak pihak menggunakan ranking ini sebagai tolak ukur minat baca, padahal sebenarnya ranking ini berdasarkan berbagai aspek, yakni akses warga terhadap komputer, akses surat kabar, akses perpustakaan, dan sistem pendidikan di setiap negara. Lalu mengapa tingkat literasi Indonesia rendah? Menurut Hairil Abdini, dosen Universitas Indonesia, setidaknya ada 4 faktor yang menyebabkan tingkat literasi Indonesia rendah. Yang pertama adalah gizi buruk. Dalam masalah gizi ini, Indonesia termasuk 36 negara yang berkontribusi terhadap 90% masalah gizi dunia. Yang kedua adalah kualitas pendidikan. Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai.
Yang ketiga adalah infrastruktur pendidikan. Indonesia masih berada jauh di bawah Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Yang terakhir adalah rendahnya minat baca. Menurut Hairil, setelah kemerdekaan kewajiban membaca buku sudah tidak ada. Hal ini berpengaruh terhadap rendahnya minat baca di Indonesia. Tapi ada solusi meningkatkan literasi di Indonesia. Salah satunya memasukkan kembali bacaan wajib ke dalam kurikulum untuk meningkatkan minat baca. Ngomong-ngomong soal rendahnya minat baca, sampai tahun 2015 terlihat kecenderungan meningkatnya penonton televisi yang berbanding terbalik dengan pembaca surat kabar. Pembaca surat kabar tahun 2015 terendah sepanjang catatan BPS sejak 1984. Apakah minat baca masyarakat Indonesia memang rendah atau akses terhadap buku yang sulit? Lukman Solihin, peneliti dari Kemendikbud juga membahasnya di The Conversation. Lukman menyebutkan ada 3 hal yang menunjukkan akses terhadap buku sulit di Indonesia. Yang pertama adalah jumlah perpustakaan di sekolah yang baru memenuhi sekitar 60% dari total sekolah di Indonesia. Namun hanya 20% perpustakaan saja yang layak. Meski pemerintah sudah meningkatkan biaya operasional sekolah dari 5% ke 20% untuk pengembangan perpustakaan, tapi dana habis untuk membeli buku pelajaran saja. Hal ini berpengaruh terhadap minat baca anak karena anak bisa bosan membaca buku yang tidak variatif. Yang kedua, perpustakaan desa juga tidak lebih baik, baru mencakup 30%. Nah, narasi people. Sejak tadi kita sudah membahas tentang rendahnya tingkat literasi, tapi sebetulnya apa sih makna literasi itu sendiri? Lucia Ratih Kusumadewi, dosen Universitas Indonesia mengulasnya di situs conversation.com tentang hal ini. Pengertian konvensional yang sering dikaitkan dengan literasi di Indonesia adalah melek huruf tanpa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya. Menurut Lucia, literasi bukan lagi sekedar melek huruf atau bisa membaca, tapi bagaimana membaca bisa menjadi proses belajar yang membentuk manusia menjadi lebih kritis dan bermanfaat. Jadi pekerjaan rumah Indonesia bukan hanya menghapus angka buta huruf, tapi meningkatkan sumber daya manusia melalui literasi. Ya, baik, Ananda yang saya banggakan, itulah tadi beberapa liputan tentang masalah literasi. Di dalam liputan tadi banyak menunjukkan data. Tentu berbicara tentang data, maka sangat berkaitan dengan fakta. Tetapi opini dari proses fakta tersebut bisa menimbulkan beragam opini atau pendapat dari beragam ahli di bidangnya masing-masing. Anak yang saya banggakan, sekarang kita melihat apa itu fakta. Dalam KBBI, fakta itu adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi berbicara tentang fakta, maka tentu hal yang benar ada atau terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Jadi tidak akan ada istilah pro dan kontra ketika kita berbicara tentang fakta. Yang kedua, fakta merupakan potret tentang keadaan atau peristiwa. Namun fakta bisa berubah jika ditemukan kenyataan baru yang lebih jelas dan akurat. Saya berikan contoh. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, maka dalam proses gempa bumi ini akan ada banyak informasi yang muncul. Contoh, berapa orang yang menjadi korban, berapa kerugian harta, dan lain sebagainya. Tentu ada pendalaman. Ketika sudah ada pendalaman, jelas jumlah korbannya, jelas jumlah kerugian, maka ini akan menjadi lebih jelas dan akurat. Selanjutnya, yang ketiga adalah fakta disajikan berupa peristiwa dan data-data pada suatu kejadian. Tadi saya ungkap bahwa di dalam proses kejadian atau peristiwa akan terdapat data. Data ini sangat berhubungan dengan angka-angka misalnya. Jadi berapa kerugiannya, berapa jumlah korban, bagaimana proses kejadiannya, dan sebagainya. Selanjutnya, Ananda yang saya banggakan, kita melihat
apa itu kalimat fakta. Ya, ketika kita berbicara tentang fakta, maka tidak bisa lepas tentang apa itu kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang tidak menimbulkan pro dan kontra dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Ananda yang saya banggakan, kata kunci di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan, kemudian tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi jelas bahwa fakta ini kita sama-sama meyakini kejadiannya, peristiwanya memang ada. Ya, seperti itu Ananda yang saya banggakan. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat fakta. Ada beberapa ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuat pertanyaan. Kata tanya apa? Jadi, penggunaan kata tanya apa di dalam kalimat fakta adalah untuk mengungkap kejadiannya bagaimana. Apa kejadiannya? Apa peristiwanya? Ya, seperti itu. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, maka kita bisa bertanya, kejadian apa di Palu pada tahun 2000 sekian? Maka jelas jawabannya terjadi gempa bumi misalnya. Kemudian, penggunaan kata tanya kapan. Berbicara tentang kapan, maka ini sangat berkaitan dengan waktu. Sebuah peristiwa pasti jelas waktunya, pasti jelas kejadiannya. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Kapan? Ya, jadi bisa berbicara tentang tanggal dan pukul. Misalnya tanggal 20 September pukul sekian. Jadi penggunaan kata tanya kapan bisa mengungkap sebuah kalimat fakta. Selanjutnya yang ketiga adalah di mana. Ananda yang saya banggakan, sebuah peristiwa atau fakta tentu jelas tempatnya, di mana kejadiannya. Ya, bisa saja di dalam ruangan, dalam kelas, di sebuah desa, bahkan menyangkut tentang geografi yang lebih luas. Seperti itu. Selanjutnya, penggunaan kata tanya siapa. Jelas subjeknya atau objeknya. Siapa yang menjadi korban? Siapa yang melakukan? Jadi, penggunaan kata tanya siapa untuk mengetahui subjek dan objek di dalam peristiwa tersebut. Penggunaan kata tanya berapa? Jumlah. Berapa orang korbannya? Berapa kerugian? Maka akan lahirlah data dari peristiwa tersebut. Yang terakhir, penggunaan kata tanya bagaimana? Yang digaris bawahi di sini Ananda yang saya banggakan, penggunaan kata tanya di sini yang menunjukkan fakta adalah proses. Ya, jadi bagaimana proses kejadian kebakaran mall misalnya? Ya, ini tentu sangat berkaitan dengan fakta. Ketika terjadi kebakaran, ketika terjadi banjir, ada mengungsi, bagaimana proses mengungsinya? Ya, mungkin naik perahu, naik mobil, naik kapal, dan sebagainya. Inilah Ananda yang saya banggakan, bahwa ciri kalimat fakta dapat dibuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, berapa, dan bagaimana. Tanda petik di sini, kata tanya bagaimana, khusus yang menyangkut tentang proses. Ya, kita lanjut yang kedua. Kejadian yang sudah terjadi. Jadi fakta selalu yang sudah terjadi. Misalnya kemarin. Ya, kejadiannya apa kemarin? Oh, terjadi OTT oleh KPK pada oknum MA. Misalnya, kejadiannya kemarin apa? Terjadi banjir. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga menyangkut tahun. Ya, tahun berapa kita memproklamasikan kemerdekaan? Jelas tanggal, bulan, dan tahunnya. Seperti itu. Kemudian ada dulu, ya. Apa yang kita sudah kerjakan? Ya. Kemudian ada kata sudah yang menunjukkan pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi ini yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, bahwa fakta itu
kebenaran bersifat universal, jadi umum. Ya, bahwa kita ketahui misalnya kebenaran matahari terbit dari timur, semua orang sepakat. Ini kebenaran yang bersifat universal. Misalnya Indonesia diapit oleh dua benua, itu kebenaran yang universal. Jadi tidak ada pro dan kontra di dalamnya. Baik, selanjutnya yang keempat, bersifat objektif. Jadi fakta itu bersifat objektif, apa adanya, sesuai dengan kejadiannya. Mengapa objektif? Karena sudah jelas kejadiannya apa, jelas waktunya, jelas tempatnya, jelas objek dan subjeknya, kemudian ada jumlah dan prosesnya jelas. Contoh yang paling sederhana, saat ini Anda semua sedang belajar bahasa Indonesia. Ini jelas apa prosesnya, ya. Kapan, di mana, siapa, berapa, ya. Kemudian dalam proses pembelajaran ini berapa orang yang hadir, berapa orang yang sakit, berapa orang yang izin, dan sebagainya. Jadi memang sesuai dengan kenyataan, bersifat objektif. Dan bisa kita kita tidak bisa dalam fakta ini memberikan sebuah pengaburan seperti itu. Baik, kita lanjut. Ananda yang saya banggakan, saya akan berikan contoh. Pertama, Andi lahir di Makassar 25 tahun silam. Nah, ini tadi yang saya ungkap, penggunaan kata tanya. Contoh, siapa? Ini jelas. Siapa yang dilahirkan? Andi. Tempatnya jelas, di Makassar. Kapan? 25 tahun silam. Jadi ini Ananda, bahwa penggunaan kata tanya untuk mengidentifikasi fakta bisa kita gunakan siapa, di mana, dan kapan. Selanjutnya, yang kedua, 4 orang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat latih tersebut. Jadi penggunaan kata tanya berapa? Ya. Berapa orang yang meninggal? Ya. Berapa orang yang meninggal? 4 orang, jelas. Ini ada data angka. Apa kejadiannya? Kecelakaan pesawat latih. Ya. Kejadian apa? Ya, bisa apa kejadiannya atau kejadian apa? Jadi kecelakaan pesawat. Nah, seperti itu. Ini kata tanya apa? Ya. Jadi yang ketiga, sejak kemarin 1000 orang mengungsi karena banjir dengan menggunakan mobil TNI. Jadi ini tentang kejadian banjir. Kapan kejadiannya? Sejak kemarin. Berapa orang yang mengungsi? 1000 orang. Ya. Bagaimana prosesnya? Menggunakan mobil. Seperti itu. Jadi apa kejadiannya? Terjadi kegiatan mengungsi. Kapan? Kemarin. Berapa orang yang mengungsi? 1000 orang. Bagaimana prosesnya? Dengan menggunakan mobil TNI. Jadi kita harus gunakan penggunaan kata tanya. Ananda yang saya banggakan. Jadi ini contoh-contoh sederhana, trik sederhana yang saya jelaskan untuk mengidentifikasi sebuah fakta di dalam teks editorial atau tajuk. Seperti di video tadi, jelas angka-angka persoalan literasi di Indonesia. Ya, bagaimana Indonesia berada di urutan keberapa dalam proses literasi ini. Jadi ini Ananda yang saya banggakan, contoh sederhana untuk mengidentifikasi fakta di sebuah teks editorial atau tajuk rencana. Baik, kita lanjut. Setelah berbicara fakta, maka kita akan berbicara tentang opini. Ya. Kita sepakati tadi bahwa di dalam teks editorial atau tajuk akan ada fakta dan akan ada opini. Sekarang kita menyaksikan apa itu opini. Opini adalah ide, pendapat, pemikiran terhadap sudut pandang tertentu yang bersifat subjektif. Jadi berbeda dengan fakta tadi, bersifat objektif, bersifat subjektif.
Mengapa bersifat subjektif? Karena ini dia, ide, pendapat, pemikiran, atau saran, atau kritikan. Tentu ide, pendapat, pemikiran, saran, dan sebagainya ya bisa saja benar, bisa saja salah. Dan bisa menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat atau pada sebuah pembaca. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Selanjutnya, opini adalah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Jadi, opini bersifat tidak objektif, menerangkan gagasan atau pikiran. Jadi, ketika terjadi bencana alam atau banjir, tentu akan menimbulkan berbagai macam pendapat. Mengapa terjadi banjir? Mengapa masih banyak korban dalam proses kejadian banjir tersebut? Atau misalnya gempa. Atau sekarang, mengapa di Indonesia kasus korupsi tidak pernah berhenti? Akan menimbulkan beragam sudut pandang ya terhadap fakta tersebut. Jadi, sudut pandang ini merupakan sebuah hal yang bisa kita terima ataupun kita tolak. Selanjutnya, anak yang saya banggakan, kita perhatikan kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang menimbulkan pro dan kontra serta belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Tadi telah saya singgung bahwa opini ini menimbulkan pro dan kontra. Ya, jadi belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Opini Ananda yang saya banggakan bisa benar, bisa salah, bisa setuju, bisa tidak setuju. Seperti itu. Sekarang kita lihat ciri-ciri opini. Yang pertama, dapat dibuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Tadi di fakta ada penggunaan kata tanya bagaimana, tapi berkaitan dengan proses. Ini berkaitan dengan kondisi. Ya, tentang kondisi, misalnya kondisi di Indonesia begitu aman dan nyaman. Ya, misalnya seperti itu. Tapi bisa saja ada orang luar yang melihat bahwa belum tentu kondisi Indonesia seperti ini. Jadi bisa bersifat subjektif. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah mengandung tingkatan dan kata sifat. Tingkatan ada begitu, kita bisa lihat, terlalu, sangat, cukup, lumayan, mahal. Ya, seperti ini ada tingkatan. Misalnya saja buah ini sangat mahal bagi saya. Tentu sangat di sini mahal, ya belum tentu orang lain yang mengatakan mahal, bisa saja dia murah, seperti itu. Ya, ini penggunaan kata sifat dan tingkatan di dalam kalimat opini. Selanjutnya, kata sifat ada cantik, ada elok, ada indah, jelek, membahayakan, dan lain-lain. Misalnya begini, Pantai Bira di Kabupaten Bulukumba begitu indah. Ini sebuah pendapat. Tapi bisa saja orang lain datang mengatakan, wah, Pantai Bira itu biasa saja. Nah, seperti itu. Jadi muncul penggunaan kata sifat. Ya. Hatinya cantik. Ya. Atau adek cantik. Bisa saja saya mengatakan cantik, tapi orang lain belum tentu. Bisa saja mengatakan, biasa saja. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Oke. Selanjutnya, mengandung unsur modalitas. Ya. Unsur modalitas ini sebuah kata yang mengikuti pekerjaan atau kata kerja, kegiatan. Jika, andai, bisa, akan, boleh, dapat, ya. Harus. Ya. Di sini ada ini harus. Ya.
masukan. Ada kecuali, harus aturan. Ya, ini. Jadi misalnya saya jelaskan harus, misalnya Andi, kamu harus minum obat. Ya, misalnya seperti itu. Ini, masukan. Bisa saja dia terima atau tidak. Andi, dalam proses ini kamu boleh istirahat dulu. Itu masukan. Tapi ada kecuali kata harus aturan. Ya, misalnya seluruh siswa SMA Negeri 1 Bantai diwajibkan menggunakan sepatu warna hitam. Ini aturan. Harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Aturan. Jadi dikecualikan harus yang mengandung makna aturan. Itu termasuk fakta. Jadi inilah contoh atau ciri yang mengandung unsur modalitas. Selanjutnya, subjektivitas tak berukuran pasti. Jadi ada kira-kira, ribuan, ratusan, diduga, dianggap mungkin. Saya berikan contoh seperti ini. Kata ribuan, mengapa ribuan? Karena ribuan tidak pasti. Ya, misalnya 500 tambah 500, 1000. Itu sudah pasti. Ya. Di pestanya hadir undangan 1000 orang, itu pasti 1000 orang. Tapi ketika kita mengatakan dalam bencana alam tersebut terdapat ribuan rumah yang tenggelam misalnya, ratusan orang yang hilang, tidak pasti, ratusan. Ya, ini. Jadi subjektivitas tak berukuran pasti. Ratusan orang yang hilang, ratusannya berapa? Tidak jelas. Seperti itu Ananda yang saya banggakan. Baik, kita lanjut. Ciri yang berikut. Menggunakan majas dan gaya bahasa. Ternyata opini juga bisa menggunakan majas dan gaya bahasa. Ada personifikasi, membandingkan, ada hiperbola, boleh dilebihkan, ada metafora. Misalnya personifikasi, matahari tersenyum menyambut pagi. Bisa saja orang mengatakan bukan tersenyum, panas, ya kan? Seperti itu. Boleh dilebihkan, ya. Saat ini hati saya hancur berkeping-keping. Bagaimana caranya hati berkeping? Kan boleh dilebihkan, ya. Metafora, misalnya kecerdasannya bagai robot, misalnya, ya, seperti itu. Jadi bisa saja dalam opini itu menggunakan majas atau gaya bahasa. Lanjut, Ananda yang saya banggakan, bersifat saran, nasihat, atau masukan. Jadi ada menurut, sebaiknya, seharusnya. Saya kira ini mudah dipahami. Seperti tadi di video yang kita saksikan bersama, ada beberapa pendapat ya, dari pakar tentang persoalan literasi. Bagaimana literasi sebenarnya, hakikat literasi bagaimana? Bagaimana cara meningkatkan minat baca di Indonesia? Ada beberapa pendapat. Menurut siapa ya? Sebaiknya disiapkan fasilitas. Seharusnya, ya, begitu Ananda yang saya banggakan. Jadi ini salah satu ciri atau beragam ciri dari opini. Selanjutnya, ya, ciri-ciri kalimat opini. Tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri opini, sekarang ciri kalimat opini. Yang pertama, Ananda yang saya banggakan, berisi pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Jadi jelas, bisa berisi pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Yang kedua, bersifat subjektif dan relatif. Ya, jadi tadi kan objektif kalau fakta, ini relatif. Bisa saja benar, bisa saja salah. Bisa saja ada yang setuju, bisa ada yang tidak setuju. Yang ketiga, menunjukkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi, opini itu menunjukkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Jadi, pendapat, saran, gagasan, ya, belum tentu terjadi. Seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, berisi tanggapan tentang suatu peristiwa. Jadi, sebuah opini tentu berisi tanggapan tentang suatu peristiwa. Tadi kita sama-sama mengetahui bahwa fakta sesuatu yang telah terjadi. Dari kejadian ini bisa menimbulkan beragam tanggapan. Ya, seperti itu Ananda yang saya banggakan.
Ketika terjadi banjir akan menimbulkan beragam tanggapan. Ketika terjadi korupsi akan menimbulkan beragam tanggapan seperti itu. Baik, saya berikan contoh. Ya. Misalnya sepatu ini terlalu mahal untuk kubeli. Jadi ada kata terlalu mahal. Bisa saja bagi saya mahal, tapi orang lain tidak, murah. Jadi nih, ya oke. Sepatu ini terlalu mahal untuk kubeli. Jadi ada penggunaan. Kemudian yang kedua adalah jika ada pengalihan subsidi BBM, pemerintah mungkin bisa. Jadi ada penggunaan jika. Membandingkan, ya, ada mungkin bisa, ya. Ini sebuah pendapat merealisasikan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya yang ketiga adalah dialah pahlawan dan permata di dalam keluargaku. Ini menggunakan majas dan gaya bahasa. Jadi pahlawan dan permata. Jadi penggunaan ini, ya, bisa saja orangnya mengatakan, wah, masa dia pahlawan, biasa-biasa saja. Ya, ini bersifat subjektivitas semua. Baik, Ananda saya banggakan, ini contoh sederhana untuk mengidentifikasi sebuah kalimat opini. Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Jutaan orang belum mendapatkan hak dan pekerjaan yang layak dari pemerintah. Ini sebuah opini. Ya, menunjukkan yang tidak pasti, jutaan ini berapa, ya, seperti itu. Belum mendapatkan hak, ini sebuah pendapat, ya. Cuma dalam proses penyebutan angka ini menunjukkan hal yang tidak pasti. Jutaannya berapa? Ya kan, tidak jelas. Bila tadi dia mengucapkan 1,2 juta orang, nah ini sudah menunjukkan sebuah fakta. Tapi ketika kita menunjukkan angka yang tidak pasti, jutaan, maka itu sebuah opini. Berikutnya, ini sudah jelas. Ada kata menurut, ya. Jadi saya yakin dan percaya Anda semua sudah paham ini. Kemudian ada kata layak, ya. Ini bersifat subjektif, ya, layak. Bisa saja Pak Ibrahim mengatakan layak, tapi orang lain juga mengatakan belum layak atau tidak layak, ya, seperti itu. Inilah contoh kalimat opini. Jadi ada ini menurut, kemudian ada layak. Jadi seperti itu Ananda yang saya banggakan. Oke, baik, kita lanjut. Dari beberapa uraian yang saya ungkap tadi, kita bisa menyimpulkan perbedaan fakta dan opini. Yang pertama, fakta adalah nyata. Yang kedua, fakta bersifat objektif. Yang ketiga, fakta terdapat data. Ini kata kuncinya. Jadi terdapat data. Jadi nyata, objektif, dan terdapat data. Kemudian opini. Opini berupa pendapat. Selanjutnya subjektif. Dan yang ketiga bisa berupa saran, harapan, penilaian, dan kritikan. Jadi Ananda saya banggakan, ini kata kunci yang mesti kita pahami dalam membedakan fakta dan opini. Selain tadi menggunakan kata tanya, ya, untuk mengetahui sebuah fakta. Jadi 5W plus 1H. Tapi intinya kata kuncinya adalah fakta, nyata, objektif, terdapat data. Opini, pendapat, subjektif, bersifat saran, harapan, penilaian, dan kritikan. Baik, sebelum kita selesaikan materi, kita sama-sama latihan dulu. Soal yang pertama, cermati teks editorial berikut. Jadi di soal ini ada 6 kalimat. Ya, pertanyaannya adalah kalimat fakta pada teks tersebut terdapat pada nomor A, D, C, kemudian D, dan E. Kalimat fakta
Kalimat fakta. Jadi fakta. Tadi sudah jelas bahwa apa itu fakta? Bagaimana mengidentifikasi fakta? Nah, jadi jawabannya adalah bagian A, fakta. BPS mencatat ekspor komoditas batubara memberikan kontribusi, jadi ada angka. Ini 4,5%. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Cermati kutipan tajuk rencana berikut. Ya. Di dalam soal ini terdapat 5 kalimat. Ya, terdapat 5 kalimat. Pertanyaannya tentang opini. Opini penulis terdapat pada kalimat nomor 1 dan 2, 1 dan 3, 4 dan 5, 1 dan 4, kemudian 1 dan 5. Saya kira ini mudah. C. Ayo kita sama-sama lihat apa jawabannya. Luar biasa, Ananda yang saya banggakan, semuanya benar. Aplaus untuk Anda. Ke soal nomor 3, cermati teks editorial berikut. Di soal ini ada 5 kalimat. Yang ditanyakan adalah kalimat fakta. Apakah 1, 2, 3, 4, dan 5? Kalimat fakta. Kita sama-sama saksikan. Jawabannya adalah luar biasa, aplaus untuk Anda. Jadi jawabannya adalah E. Jadi kemarin ya KPK menetapkan 10. Jadi ini sudah terjadi, ada data. Jadi kata kuncinya seperti itu. Ananda yang saya banggakan. Oke, kita lanjut ke soal 4. Ya. Di soal nomor 4 ada kita lihat pertanyaannya adalah kalimat opini pada teks tersebut terdapat pada nomor. Ya. Kita lihat. Ya. 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3. 1 dan 4. 2 dan 3. 2 dan 4. Silahkan Ananda yang saya banggakan. Kita sama-sama saksikan. Kalimat opini. Jadi opini pendapat. Yang benar adalah ya A, 1 dan 2. Jadi opininya adalah persoalan tak kunjung selesai, menunjukkan fondasi otonomi daerah ini masih keropos. Ini pendapat. Ini semua pendapat. Oke, lanjut. Kita soal nomor 5. Ya. Pertanyaannya, kalimat opini pada teks tersebut berbentuk ya. 1 kritik, 2 penilaian, C harapan, D prediksi, E saran. Berbentuk apa? Apakah kritik, penilaian, harapan, prediksi, saran? Saya kira ini mudah. Kita coba lihat. Jawabannya adalah penilaian. Hebat. Luar biasa. Aplaus untuk Ananda semua. Hebat. Semoga sukses selalu. Semangat belajar ya. Oke, kita lanjut. Soal yang terakhir. Soal yang ke-6. Cermati tajuk rencana berikut. Ya. Oke, kita karena keterbatasan waktu. Pertama, kalimat opini. Kritik, penilaian, harapan, prediksi, kemudian saran. Berbentuk apa kalimat opini ini? Oke, baik. Luar biasa Anda yang saya banggakan. Untuk pembahasan kita kali ini sukses selalu. Karena keterbatasan waktu, Bapak akan akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi. Tetap semangat, mari menjadikan Sulsel menjadi provinsi yang luar biasa di Indonesia. Baik, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan sebuah motivasi. Akar dari pendidikan itu pahit, tetapi buahnya selalu manis. By Aristoteles. Yang kedua, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. By Imam Syafi'i. Jadilah sumber daya manusia yang hebat untuk Sulsel. Sekian dari saya. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga mencerdaskan Sulawesi Selatan. Generasi Smart School berkarakter cerdas ki.